Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Islam Law. Nah, teman-teman dan rekan, pada kesempatan ini saya menghadirkan narasumber ya. Narasumber. Segmen kali ini kita akan membahas tentang mengenai pidana terhadap anak ya. Pidana terhadap anak. Nah, narasumber hari ini saya datangkan tentu dia kompeten, praktisi, sekaligus dia juga salah satu senior associate di kantor hukum firma hukum IMS Associate. Nah, narasumber kali ini yang saya hadirkan yaitu namanya Septa Aditya Aslam SHMH. Nah, halo, siapa Bang? Halo, semua kawan-kawan ya, para subscriber daripada Islam Law. Oke, baik teman-teman. Nah, akhir-akhir ini kan ramai perbincangan ada salah satu kasus di Kota Tangerang Selatan di mana ya ini permasalahan hukum ini terjadi konflik antara sesama pelajar yang masih kategorinya usianya ini masih sama-sama usia di bawah umur ya, usianya masih di bawah umur, dan para pelaku melakukan suatu perbuatan tindakan hukum yang mana korbannya meninggal dunia. Ya waduh, ini sungguh tragis ya. Ini sudah menciderai dunia pendidikan kita. Semoga dunia pendidikan kedepannya lebih baik lagi, anak-anaknya semakin cerdas dan tidak terperangkap dengan pergaulan bebas dan lingkungan. Nah, oke. Baik, Bang Aslam sehat ya? Alhamdulillah Oke, sehat. Nah, Bang Aslam, ini saya mau tanya ini. Gimana tuh Bang? Nah, terkait masalah anak ya, masalah anak. Nah, ini tadi saya paparkan terkait masalah keributan peristiwa hukum di Kota Tangerang Selatan. Nah, di mana ada salah satu masalah perbuatan dan hari ini sudah ditangani oleh Polres Kota Tangerang Selatan. Nah, di mana para pelaku ini memang notabene masih usianya di bawah umur ya, di bawah umur nih, Bang Aslam. Nah, mengenai anak nih, anak itu bisa nggak sih dipidana? Oke. Bisa. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana sih? Apakah anak bisa dipidana atau tidak? Nah, tentu kita harus memahami daripada definisi atau pengertian dari anak itu sendiri. Tentu anak sebagai masa depan bangsa, tentu sebagai calon yang penerus bangsa, itu adalah aset penting bagi suatu bangsa dan negara, di mana dia juga harus dipenuhi hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan politik serta budayanya. Tentu dengan mempunyai hak yang sama, dengan harapan negara juga memfasilitasi hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang anak. Tentu ketika kita berbicara hak, tentu negara wajib memberikan perlindungan. Kenapa perlindungan itu perlu ada untuk anak? Tentu pada usia anak tidak suatu hal atau akan terjadi suatu kemungkinan ketika suatu saat nanti anak mendapatkan atau menimbulkan suatu permasalahan hukum di kemudian hari. Ya kan, tentu dalam hal anak ada klasifikasi tersendiri nih Bang. Ternyata dari berbagai macam undang-undang usia anak itu berbeda-beda. Oke, tar dulu. Masalah usia anak. Nah, ini secara undang-undang usia anak ini berapa sih? Boleh tahu? Usia anak, terus kemudian kategori anak itu bagaimana, seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Oke, kalau misalkan kita bedah satu-satu ya, contoh kecilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Masalah usia anak. Usia anak. Dalam pasal 6 ayat 2 yang disebut kategori anak itu adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau setidaknya belum pernah menikah sama sekali.
Seperti itu. Lalu pengertian lanjutannya di pasal 7 ayat 1, usia anak itu diklasifikasi lagi menjadi 2, antara perempuan dan laki-laki, di mana usia anak pada perempuan yaitu maksimal adalah 16 tahun. 16 tahun kategori anak untuk perempuan. Dan laki-laki yaitu 19 tahun. 16 tahun dan 19 tahun. Tar dulu nih. Ini berdasarkan undang-undang apa nih? Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Tahun 74 tentang perkawinan. Berarti kategori usia anak berdasarkan undang-undang ini adalah usianya 21 tahun dan belum pernah nikah. Lalu dijabarkan lagi di pasal 7 ayat 2-nya, Pak. Pasal 7 ayat 2 tentang perempuan dan laki-laki nih. Ada lagi penjabarannya. Usianya berapa kalau di pasal? Perempuan itu untuk kategori anak maksimal 16 tahun. 16 tahun. Dan laki-laki itu 19 tahun. 19 tahun. Tetapi, Bang, ada tapinya, Bang. Nah, karena dinilai itu tidak memenuhi unsur-unsur persamaan hak warga negara berdasarkan konstitusi, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu akhirnya diujikan di constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Diuji materi undang-undang ini. Ya, berdasarkan hasil keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan berbicara persamaan hak di mata hukum, akhirnya nomenklatur persamaan umur itu dirubah menjadi usia anak maksimal itu adalah maksimal 19 tahun baik perempuan dan laki-laki. Ini setelah diuji materi. Nah, ini berdasarkan undang-undang dari 1974. 1 tahun 74. 1 tahun 74 tentang perkawinan. Tapi kalau misalkan di undang-undang perlindungan anak beda lagi nggak? Beda lagi. Berapa itu? Nah, kalau di undang-undang perlindungan anak itu anak nakal itu dikatakan kisaran umur 8 tahun sampai 18 tahun. 8 sampai 18 tahun yaitu Undang-Undang 23 tahun 2002 itu tentang perlindungan anak. Jadi berbeda nih. Berbeda. Usia anak yang ada di Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, satu perkawinan di Undang-Undang Perkawinan itu berarti usianya 19 tahun. Ya. Di perlindungan anak usianya 18 tahun. Oh gitu. Nah, tadi juga kan hasil putusan Mahkamah Konstitusi akhirnya mendorong lahirnya Undang-Undang Perkawinan terbaru, yaitu Undang-Undang 16 tahun 2019 demi mengakomodir hasil daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa diperlukan Undang-Undang terbaru? Karena apa? Hasil putusan Mahkamah Konstitusi kan itu dia bersifat erga omnes, artinya mengikat ke seluruh warga negara Indonesia. Dan final. Artinya ini disetarakan nih usianya. Oh gitu. Tapi ternyata dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan terbaru itu tidak juga menyelesaikan permasalahan anak. Justru dengan adanya keputusan ini dan Undang-Undang terbaru, makin banyaknya pernikahan di bawah umur. Karena seharusnya perempuan dengan umur 16 tahun ke atas tadi udah bisa melakukan pernikahan karena dianggap dewasa. Dengan adanya Undang-Undang terbaru, maka anak itu yang belum 16 tahun khususnya wanita masih dianggap adalah seorang anak-anak sampai umur 19 tahun. Dan ini pun masih menghasilkan polemik sampai sekarang, karena kita tahu di beberapa wilayah di Indonesia itu menganut kayak nikah muda, kawin muda. Kalau misalkan lebih dari 20 tahun maka dia dianggapnya perawan tua. Sip. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya usia anak ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti ini sudah disetarakan semua. Nggak ada lagi menurut undang-undang ini usia anak sekian, undang-undang perlindungan anak usianya sekian. Berarti semua sama. Nah, tak dulu Bang. Ingat, usia anak ini ada berbagai macam literatur undang-undang ini mempunyai klasifikasi yang berbeda. Nah, itu yang saya maksud. Usia anak menurut Undang-Undang Perkawinan itu belum tentu sama dengan sistem peradilan anak, ya kan? Sistem peradilan anak itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak itu dikatakan usia anak adalah anak
dalam kurun rentang usia 12 sampai 18 tahun. 12 sampai 18 tahun. Itu menurut sistem peradilan pidana anak. Bagaimana tentang hukum perdata? Nah, hukum perdata menganut usia anak adalah manusia atau orang yang setidaknya belum mencapai 21 tahun. Itu hukum perdata. Kompilasi hukum Islam pun juga mempunyai batasan umur yang sama, yaitu 21 tahun. Berarti gini, Bang Aslam ya. Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan 1974, terus kemudian menurut perubahannya 16 tahun 2019. Terus kemudian Undang-Undang Hukum Perdata itu mengklasifikasikan yang pada pokoknya gini, usia anak itu ya 21 tahun. Lalu kemudian kompilasi hukum Islam juga sama mengikuti ya. Nah, lalu kemudian sistem peradilan pidana anak atau SPPA dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak berarti klasifikasi anak, kategori anak usianya 12 sampai 18 tahun. Ya, teman-teman. Itu menurut pasal 3. Nah, ya teman-teman ya, berarti kita dapat klasifikasikan ya, memang hukum atau undang-undang di negara kita ini tidak semua ya mengakomodir tentang masalah usia anak. Nah, kalau menurut undang-undang perkawinan, terus kemudian hukum perdata dan kompilasi hukum Islam ya, menurut Bang Aslam ya usianya itu maksimal 21 tahun. Tapi kalau di undang-undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang perlindungan anak, maka klasifikasi usia anak itu kategorinya ya 18 tahun ya, itu paling tua ya. Nah, Bang Aslam, tadi kita sudah bahas tentang mengenai masalah anak dari umur, ya, perspektif berbagai macam undang-undang ya. Nah, terus kemudian ini saya coba ambil contoh kasus ini masalah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum ya, misalkan masalah ini sudah masuk dalam ranah kepolisian nih. Nah, ranah kepolisian. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh para pihak? Misalkan usianya ini masih tergolong kategori usia remaja atau anak-anak sekolah SMA, melakukan perbuatan tindak pidana berkonflik. Nah, kemudian masalah ini masuk ke ranah kepolisian, sudah dilakukan penyidikan dan bahkan dilakukan penetapan tersangka. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh para pihak dalam hal mengenai masalah anak ini? Apakah kasusnya bisa dilanjutkan atau dapat diselesaikan secara kekeluargaan? Gimana, Bang? Kita harus pahami dulu, setiap undang-undang aturan itu ada yang bersifat administratif, ada yang bersifat perdata, ada yang memang dia bersifat sanksi seperti sanksi pidana. Nah, dalam hal undang-undang sistem peradilan pidana anak ini memang dia secara ruh undang-undangnya mengharuskan kepada unsur-unsur aparatur penegak hukum dan unsur lainnya, yaitu untuk lebih mendahulukan yang namanya pendekatan restoratif justice. Apa sih restoratif justice itu? Restoratif justice itu adalah pendekatan secara sosial, yaitu pendekatan secara di luar pengadilan, itu pengembalian kejiwaan asal. Jadi kayak gitu. Jadi restoratif justice itu harus mengedepankan sisi kemanusiaan, karena dinilai anak itu masih mempunyai masa depan dan cita-cita yang masih bisa diselamatkan. Bagaimana implementasi dari restoratif justice itu? Dalam sistem peradilan pidana anak itu ada yang dikenal dinamakan diversi. Nah, dulu nih, kita bahas restoratif justice dulu nih. Kan tadi ketika anak berkonflik dengan hukum, baik itu bertindak sebagai korban, saksi ataupun pelaku, maka tetap harus dilakukan pendekatan secara humanis. Kan gitu ya. Pengembalian keadaan seperti semula. Artinya restoratif justice nih berarti dapat disimpulkan bahwa
restoratif justice ini adalah penyelesaian suatu masalah di luar daripada hukum pengadilan untuk mengembalikan keadilan seperti sedia kala, kan gitu. Nah, lalu ada selain itu ada apa lagi? Dulu kita juga harus lebih tahu nih, restoratif justice ini tidak semata-mata bisa langsung dilakukan. Walaupun memang undang-undang sistem peradilan pidana anak ini juga mewajibkan dilakukannya restoratif justice, tapi untuk melaksanakan restoratif justice itu juga harus punya syarat. Apa syaratnya? Oh, ada syaratnya. Ada syaratnya. Nggak asal berarti. Nggak asal nih. Oh gitu. Syaratnya itu ada 2. Tindak pidananya itu tidak boleh lebih daripada 7 tahun. 7 tahun. Yes, ya. Yang disangkakan atau didugakan kepada pelaku anak. Jadi diversi baru bisa dilaksanakan ketika hukuman atau pasal yang disangkakan kepada anak itu tidak lebih dari 7 tahun. Itu yang pertama. Yeah. Dan tindak pidana yang dilakukan si anak bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Artinya dia bukan merupakan residivis. Ya, oke. Baru bisa dilaksanakan diversi. Ya, oke. Lanjut. Lalu bagaimana sih cara-caranya diversi? Proses diversi itu harus melakukan musyawarah, Bang. Musyawarah. Kepada siapa? Musyawarah antara keluarga pelaku, keluarga korban, didampingi oleh aparat kepolisian, dan juga harus didampingi aparat dari lembaga permasyarakatan. Nah, tujuannya apa? Adalah daripada hasil diversi ini, siapa tahu bisa mendapatkan hasil berupa perdamaian dengan ganti rugi ataupun tanpa ganti kerugian. Terus bisa menjadi penyerahan kembali terduga pelaku tindak pidana anak kepada orang tuanya. Nah, itu hasil daripada diversi biasanya. Berarti itu diversi. Nah, tapi ada juga kewajiban daripada pemerintah, anak ini seharusnya mendapat pembinaan lebih lanjut agar di kemudian hari tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. Pembinaan ya. Harus wajib. Oke, berarti misalkan nih, upaya diversi restoratif justice ini tidak berhasil, misalkan keluarga korban tidak menerima perdamaian, terus kemudian tidak membuka perdamaian, memaafkan mungkin, tapi dia pengen tetap lanjut, itu kira-kira gimana? Nah gini, memang dalam hal diversi kadang ada perbedaan pendapat antara korban dan pelaku, terkadang menimbulkan ketidaksepakatan. Lalu gimana Bang ketika tidak terjadi kesepakatan antara dua belah pihak? Tentu penyidik dan lembaga-lembaga terkait tentu sudah melaksanakan lebih dulu berdasarkan perintah undang-undang untuk melaksanakan diversi. Wajib. Secara normatif sudah, tetapi ketika diversi ini tidak dapat terlaksana, tentu wajib dilanjutkan ke mekanisme hukum formil. Oh gitu. Yes. Ya. Berarti pelimpahan ke kejaksaan. Nah, kalau berarti ini masuk dalam ranahnya nanti litigasi. Berarti SPPA ya, sistem peradilan pidana anak. Dan pada sistem peradilan pidana anak ini wajib diketahui bahwa hakim, penuntut umum itu tidak boleh memakai atribut kelengkapannya. Oh gitu. Ya. Maksudnya apa nih? Tidak menggunakan seperti hakim kan biasanya pakai toga, atau penuntut umum pakai toga. Tapi dalam hal peradilan pidana anak ini tidak diperkenankan untuk memakai atribut supaya apa? Tidak mengganggu proses psikologi anak. Walaupun anak itu terlibat tindak pidana, tetapi secara psikologi diharapkan anak itu dapat pulih dan bisa mempunyai harapan masa depan yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Karena dianggap ketika seorang anak melakukan tindak pidana itu dianggap secara faktor emosional itu belum cukup atau belum memenuhi unsur gitu. Berarti dan dia belum paham apa sih yang dilakukannya tindak pidana. Jadi berarti ini ya, kalau yang Bang Aslam sampaikan tadi
semua para pihak yang terlibat di dalam ruang sidang, misalkan seperti hakim, jaksa penuntut umum, pengacara, masing-masing menanggalkan atribut, pakaian, toga, dan lain-lain sebagainya. Ya, berarti itu ini ya, maksudnya mungkin ya, agar anak dia tidak merasa sedang dihakimi, mungkin seperti itu ya. Oke, ya, bisa dilanjutkan. Nah, misalkan berapa lama sih ini proses sidang terhadap anak? Terus kemudian beda nggak sih cara perlakuannya atau mekanisme hukum acaranya terkait masalah sidang pidana anak dengan yang dewasa pada umumnya? Itu gimana? Begini ya, kalau secara lama, berapa lama sih proses untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana anak? Secara undang-undang di peradilan nih, iya di peradilan. Ya tentu kita bicara peradilan, kita juga berbicara dari tahap proses penyidikan segala macam sampai kepada proses penuntutan, terus proses pengadilan segala macam kan. Dalam undang-undang itu tidak ada secara gamblang disebutkan berapa lama proses persidangan. Ya kan, beda halnya dengan kita tingkat banding, kasasi, ya kan. Pada pidana umum yang dilakukan orang dewasa itu tertulis jelas, kita bisa hitung rangkaiannya, kira-kira maksimal berapa lama. Tapi secara anak memang tidak disebutkan secara normatif secara gamblang berapa lama proses, karena terkadang di tingkat penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian pun itu untuk menetapkan seorang anak sebagai tersangka itu tadi banyak proses yang harus dilalui. Proses pemanggilan, klarifikasi, diversi, baru kepada proses penuntutan, terus proses peradilan sampai dengan putusan. Berarti itu tidak diketahui berapa lama. Ya, maksimalnya berapa? Paling hanya kalau misalkan dalam proses penahanan itu penangkapan anak itu dilakukan guna kepentingan penyidikan, biasanya penangkapan itu paling lama ya 24 jam. 24 jam. Habis itu dilepaskan. Harus dilepaskan dan harus ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak. Oh gitu. Contoh. Nggak disamakan. Nggak disamakan. Gitu. Karena kan dalam proses tindak pidana anak aja, dalam proses kepolisian itu ada unit perlindungan perempuan dan anak. Artinya walaupun anak itu melakukan tindak pidana, dia harus wajib juga dilindungi hak-haknya. Oh gitu. Ini suatu contoh implementasi daripada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait masalah hak-hak, harus wajib dilindungi hak-haknya. Bukankah dewasa juga wajib dilindungi? Ya, tapi anak itu secara eksklusif dia mempunyai hak yang lebih prioritas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti ini lebih spesialis ya. Karena ketika tindak pidana anak kan dia memakainya, walaupun misalkan sama-sama mencuri dengan orang dewasa, tapi hukum yang diterapkan berbeda. Yaitu memakai Undang-Undang Perlindungan Anak juga di situ, terus Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di situ. Oke, Bang Aslam. Oke. Terkait anak yang misalkan perkaranya sudah masuk ranah kepolisian, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia ditahan nggak sih di kepolisian misalkan, atau misalkan tersangka tapi dia nggak ditahan atau apa gitu, gimana gitu? Ya kalau tadi saya bilang penahanan itu kan hanya bisa untuk kepentingan penyidikan itu paling lama 7 hari. 7 hari ya? Yes. Dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dari 14 tahun. Berarti baru bisa ditahan. Ya, dan hukumannya harus diduga tindak pidananya adalah dengan hukuman 7 tahun atau lebih. 7 tahun atau lebih itu maksimal. Yes. Oh, gitu. Kalau misalkan di bawah 7 tahun itu anak tidak bisa ditahan begitu saja, karena untuk melakukan penahanan terhadap anak itu ada klasifikasi. Berarti ancaman pidana atau vonis hukuman nih. Ancaman pidana di atas 7 tahun baru boleh dilakukan penahanan. Kalau enggak ya di luar, tetapi statusnya dia tetap sebagai tersangka. Oke. Clear ya. Karena dalam tingkat kepolisian itu dia paling lama itu 7 hari. 7 hari. Ditahan dan bisa diperpanjang dengan seizin penuntut umum.
Itu 8 hari. Berarti ini kalau di masalah anak ya, anak yang secara undang-undang 18 tahun ke bawah, ini penahanannya terbatas ya berarti? Ya, karena nanti ketika selesai. Nggak seperti yang dewasa. Nggak seperti yang dewasa. 20 hari, terus tambah lagi 21 hari. Karena dalam proses penuntutan itu, penuntut umum hanya bisa melakukan penahanan 5 hari. 5 hari. 5 hari. Lalu ketika 5 hari dirasa kurang, dia dengan seizin ke hakim pengadilan negeri 5 hari. 5 hari lagi. Jadi total 10 hari. 10 hari. Yes. 10 hari. Iya. Ada penambahan lagi nggak? Ada dalam proses kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim dapat melakukan paling lama 10 hari. 10 hari. Dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negerinya. Yaitu 15 hari. Itu tingkat pertama. Enggak, tadi 10 hari proses pemeriksaan. Ya. Kalau belum juga selesai berarti dapat diperpanjang 15 hari. Ya. Berarti 25 hari. Ya. Berarti ya kalau di penuntutan di penyidikan 7 hari. Ya. Penuntutan 10 hari. Penyidikan 7 tambah 8 15. Penuntutan 5 tambah 5 10. Berarti 15 tambah 10 25. 25 tambah 10 berarti 35. 35 tambah 15 50 hari. 50 hari. Itu tingkat pertama. Oke, berarti kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ya, yang ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian ditahan dan sesuai dengan ketentuan, berarti proses untuk mulai dari ditahannya sampai terjadi putusan ya itu 50 hari. Ya 50 hari ya, seperti itu. Lumayan juga ya. Dan itu pun yang dapat dipidana badan hanya umur 14 tahun ke atas. Di bawah 14 tahun ke bawah itu tidak bisa dilakukan pidana badan. Itu nggak boleh. Nah, ini pertanyaan saya nih, yang terakhir nih, Bang Aslam. Nah, terkait masalah anak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian perkaranya lanjut ke penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, oleh kemudian pengadilan memutus bersalah. Ditahan nggak si anak ini? Ditahan. Tidak melihat usia atau masih 14 tahun ke atas. Oh gitu. Bahkan ketika gini nih, misalkan anak itu ketika melakukan tindak pidana itu belum mencapai 18 tahun. 18 tahun. Terus tapi ketika menjalani sidang peradilan pidana anak itu dia sudah 18 tahun lewat. Tetap dia harus dilakukan atau disidangkan dalam proses peradilan pidana anak. Karena yang dilihat adalah umur pada saat dia melakukan tindak pidana. Lalu bagaimana Bang ketika misalkan dia melakukan tindak pidana 7 tahun ke atas atau dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup, apakah ditahan? Karena anak-anak. Nah ya, undang-undang sistem peradilan pidana anak mempunyai perbedaan, yaitu ketika anak itu disangkakan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup, dia diwajibkan ditahan hanya 1/2 dari ancaman hukuman. Oh gitu. Dan maksimal 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Iya, jadi ketika anak disangkakan ancaman hukuman dengan pidana mati dan seumur hidup, tapi dia oleh hakim itu dihukum lebih dari 10 tahun, tentu itu suatu pelanggaran, hakim telah melakukan pelanggaran undang-undang. Terhadap anak tersebut. Yes. Karena dia sudah melakukan vonis di atas 10 tahun. Yes, karena sistem peradilan pidana anak hanya mewajibkan maksimal ancaman hukuman kepada anak atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim hanya 10 tahun maksimal ya. Dendanya ada nggak ya? Hukuman denda itu jika ada untuk anak biasanya hanya diganti dengan kayak misalkan penghilangan hak dia sebagai anak gitu, segala macam lah intinya. Oke, sip. Jadi teman-teman semua itu ya tadi ya. Ya mudah-mudahan ya disampaikan oleh Bang Aslam ya tadi ya mengenai berapa usia anak, terus kemudian proses yang dilakukan
oleh para pihak, khususnya orang tua mungkin ya, atau pihak penyidik ketika anak-anak ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Ada namanya upaya restoratif justice, terus kemudian diversi. Nah, proses lamanya penahanan terhadap anak di tiap-tiap tingkatan, baik itu di penyidikan, penuntutan, bahkan di pemeriksaan di pengadilan itu sudah disampaikan juga. Nah, mengenai anak dapat ditahan atau enggak sudah dijelaskan juga ya. Jadi saya pikir ini teman-teman ya sangat edukasi sekali ya, apa yang dipaparkan oleh abang kita, Bang Aslam. Dan ingat loh teman-teman, Undang-Undang Perlindungan Anak itu mewajibkan anak-anak dilindungi, bukan hanya kewajiban orang tua, tapi seluruh masyarakat, seluruh orang dewasa ketika melihat anak-anak melakukan tindak pidana juga berkewajiban melindungi dan mengingatkan supaya anak tersebut tidak melakukan sebuah tindak pidana. Mantap. Nah, itu ya teman-teman ya, pesan-pesan dari Bang Aslam nih. Ya, ketika melihat anak-anak mendapat perlakuan ya, baik itu perlakuan yang sifatnya diskriminatif, terus kemudian melanggar hak-hak anak ya, maka kewajiban kita bukan hanya orang tua aja nih ya, tetapi semua lapisan masyarakat yang mengetahui adanya peristiwa itu ya, kita wajib untuk melakukan pembelaan terhadap anak. Nah, itu ya Bang Aslam ya. Dan nih satu lagi Bang, bahkan nih apa nih? Saking anak-anak itu perlu dilindungi, amar putusan pengadilan aja tidak boleh menyebutkan identitas anak. Nah, itu penting itu. Nah, identitas anak di putusan pengadilan itu tidak boleh disebutkan. Itu sebagai bentuk perlindungan. Harus disamakan, dirahasiakan, dan nggak boleh dipublish ya. Nah, itu teman-teman ya, semua ya. Oke, baik teman-teman, diskusi kali ini cukup menarik ya. Keren ya tentang masalah perlindungan anak dan usia anak. Nah, teman-teman, semoga kedepannya diskusi-diskusi seperti ini selalu kita lakukan untuk menambah wawasan, edukasi, menambah khazanah keilmuan kita semua ya. Nah, mungkin teman-teman itu aja ya yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Apabila ada yang mau dikomentari, mau disampaikan, silahkan berkomentar di kolom komentar channel ini ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian apa yang telah kita diskusikan, kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama?